Rekan-rekan mahasiswa, baik mahasiswa dari ITG maupun mahasiswa Undana, kita jumpa kembali dalam pertemuan yang kedua. Apa kabar semuanya? Saya berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Rekan-rekan sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang dataset. Dataset ini menjadi penting karena dianggap dataset ini sebagai bahan dasar atau bahan baku ketika nantinya kita akan menganalisis data-data tersebut. Untuk itu kita perlu memahami dataset yang seperti apa, berikut dengan tipe-tipe data daripada data tersebut, sehingga ketika kita akan menganalisis itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Hasil yang ingin dicapai dalam mempelajari dataset yaitu di akhir perkuliahan ini atau pertemuan ini mahasiswa mampu menjelaskan definisi daripada dataset. Kemudian mahasiswa mampu memahami jenis-jenis daripada atribut dan mampu memahami jenis-jenis dari dataset. Kemudian juga mampu melakukan persiapan data terhadap dataset. Kita akan memulai dengan memahami definisi daripada dataset. Dataset ini dapat digambarkan sebagai suatu tabel yang berisi data terstruktur. Saya contohkan di sini dataset dari nilai mahasiswa yang terdiri dari ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, semester, nilai data mining, dan nilai sistem informasi. Satu tabel ini yang terdiri dari 6 kolom dan 6 baris, yang kolom ini dianggap sebagai variabel atau fitur. Setiap kolom ini merepresentasikan atribut atau karakteristik daripada mahasiswa. NIM menjelaskan tentang NIM setiap mahasiswa, di mana variabel ini menjadi variabel pengenal yang unik. Kemudian nama adalah variabel yang menjelaskan tentang nama setiap mahasiswa. Selanjutnya jenis kelamin itu menjelaskan tentang jenis kelamin daripada mahasiswa. Begitupun juga untuk kolom semester, nilai mata kuliah data mining dan nilai mata kuliah sistem informasi. Setiap kolom itu merupakan variabel atau fitur yang menjelaskan tentang mahasiswa tersebut. Kemudian kita lihat kepada setiap baris atau setiap record yang ditampilkan pada tabel nilai mahasiswa tersebut. Baris pertama dengan NIM sekian yang bernama Carolina Elga Nuhan itu mewakili satu mahasiswa yang merupakan unit pengamatan. Jadi baris pertama ini adalah data tentang mahasiswa yang bernama Carolina. Begitupun baris yang selanjutnya. Dari tabel untuk dataset nilai mahasiswa ini, setiap kolom itu kita sebut dengan yang namanya atribut. Atribut dari mahasiswa itu adalah NIM, kemudian nama mahasiswa, jenis kelamin, semester, nilai data mining, dan nilai sistem informasi. Kemudian yang baris tadi itu disebut dengan objek. Jadi setiap baris yang tadi dibilang bahwa itu adalah data mahasiswa, itu disebut dengan objek. Nilai daripada setiap atribut adalah angka atau simbol yang diterapkan ke atribut untuk objek tertentu. Kita lihat pada tabel mahasiswa tadi, nilai dari setiap atribut itu tidaklah sama. Untuk membedakan setiap jenis dengan nilai atributnya, ada 4 jenis
atribut berdasarkan nilai atributnya. Yang pertama adalah nominal, atribut nominal. Contohnya adalah nomor ID, warna mata, kode pos, kemudian NIM, nomor induk mahasiswa atau NIP. Jenis yang kedua yaitu ordinal, atribut ordinal. Atribut ordinal ini dicontohkan ada peringkat. Misalnya, data mengenai rasa keripik kentang. Itu rasa keripik kentang menurut responden itu di dalam skala 1 sampai 10 itu menurut mereka rasanya dinilai seperti apa. Kemudian nilai daripada tinggi badan itu dibuat di dalam 3 kategori. Tinggi, sedang, dan pendek. Setiap kategori itu masing-masing ada nilainya. Kemudian jenis atribut yang ketiga yaitu atribut interval. Contoh tanggal kalender, kemudian suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Dan atribut yang keempat yaitu rasio. Rasio ini contoh panjang, kemudian hitungan waktu yang telah berlalu, kemudian hitungan waktu di dalam berlari dalam perlombaan. Rekan-rekan sekalian, perbedaan antara atribut dan nilai atribut. Atribut ini boleh sama, bisa sama, tetapi dipetakan ke nilai atribut yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contoh atribut atau variabel tinggi badan. Variabel tinggi badan ini atau atribut tinggi badan ini dapat diukur dalam satuan sentimeter atau dapat diukur dalam satuan kaki atau feet. Atributnya sama tetapi dipetakan di dalam nilai value atribut yang berbeda. Atau sebaliknya, atribut yang berbeda tetapi dapat dipetakan ke kumpulan nilai yang sama. Saya ambil contoh nilai atribut untuk ID atau nilai atribut untuk kode dan usia itu adalah bilangan bulat. Namun, properti atribut itu berbeda dengan properti nilai yang digunakan untuk merepresentasikan atribut tersebut. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan belajar tentang persiapan dataset. Apa saja atau kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam kita mempersiapkan dataset yang nanti akan digunakan untuk menganalisis. Yang pertama adalah kita akan mengumpulkan data, collecting data. Kita harus menentukan sumber data kita itu dari mana. Apakah dari database atau dari file atau dari API. Kita mengidentifikasi sumber-sumber data kita, kemudian kita kumpulkan data dari sumber yang relevan, yang sesuai dengan tujuan akhir dari kita akan menganalisis. Kemudian, jikalau sumber data kita itu tidak terdiri dari satu sumber saja, atau dengan kata lain bahwa sumber data kita itu bersumber dari lebih dari satu database, atau database dan file, atau juga dari API yang berbeda, maka ketika kita mengidentifikasi dan mengumpulkan data, kemudian kita harus menggabungkan data dari berbagai sumber tadi. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah kita mengumpulkan data dan menggabungkan atau mengintegrasi data tersebut, kita harus melakukan pembersihan data atau cleaning data. Apa yang dilakukan ketika kita melakukan pembersihan data? Yang dilakukan pada saat kita membersihkan data antara lain ketika kita mendapati bahwa data itu ada yang duplikat, itu maka kita harus menghapus entry data yang duplikat.
Kemudian kita harus mengecek value dari tiap-tiap data. Adakah nilai yang hilang? Maka yang harus kita lakukan adalah penanganan terhadap nilai yang hilang. Kemudian juga yang kita lakukan adalah koreksi terhadap kesalahan. Kita akan memperbaiki kesalahan terhadap data seperti kesalahan ketik atau inkonsistensi data. Artinya bahwa nilai pada data tersebut tidak konsisten. Itu yang harus kita lakukan di dalam pembersihan data. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan pembersihan data dalam artian bahwa data yang ada itu sudah data yang bersih, maka kita harus melakukan transformasi data. Transformasi data ini ada beberapa aktivitas atau kegiatan. Yang pertama yaitu normalisasi. Kita sesuaikan skala data untuk memastikan konsistensi. Saya ambil contoh seperti yang tadi, untuk atribut yang peringkat misalnya, nilai tinggi badan. Tinggi badan itu misalnya kita mengukur tinggi badan dari setiap mahasiswa. Kemudian kita ambil datanya dan itu dalam satuan sentimeter. Tetapi kita mau masukkan di dalam atribut yang ordinal, sehingga kita mau masukkan ke dalam kategori tinggi, sedang, dan pendek. Oleh karena itu, nilai daripada atribut tinggi badan itu perlu kita lakukan yang namanya transformasi data. Nah, di dalam transformasi data, selain normalisasi, kemudian kita encoding atau konversi data kategorikal seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian juga kita bisa menggabungkan fitur. Setelah kita melakukan transformasi data, kita akan membagi dataset kita menjadi data training dan juga data uji. Jadi dataset kita itu akan dibagi dalam data latih sebagai pelatihan untuk menghasilkan model. Kemudian dataset itu ada yang sebagian kita jadikan sebagai data testing atau data uji. Di dalam pembagian data, ketika kita melakukan pelatihan dan pengujian, kita juga harus menggunakan teknik validasi silang untuk memastikan keandalan daripada model, atau kita mengevaluasi kinerja dari model tersebut. Setelah kita melakukan pembagian data yang untuk menghasilkan model dan menguji model tersebut, selanjutnya, dataset kita itu dianalisis dan divisualisasi. Hasil dari analisis itu, hasil dari langkah sebelumnya kita menganalisis dan menginterpretasi hasil sebagai pengetahuan atau informasi yang berguna atau berkualitas. Saya ambil beberapa contoh dataset yang sering digunakan. Yang pertama ini saya ambil dari sumbernya Adult Income Dataset. Dataset ini berisi tentang data demografis dari individu dan digunakan untuk memprediksi apakah pendapatan tahunan mereka itu lebih daripada 50.000 dolar. Dataset ini terdiri dari beberapa fitur yang bisa kita lihat, mulai dari usia, kemudian kelas pekerjaan, kemudian ada bobot akhir, pendidikan, dan seterusnya sampai dengan pendapatan. Kemudian selanjutnya saya ambil contoh ini di bidang dataset di bidang kesehatan untuk penyakit jantung. Jadi dataset ini berisi data medis dan demografis pasien untuk memprediksi risiko penyakit jantung yang diidapnya. Dengan beberapa fitur
yang digunakan dari data ini sehingga bisa digunakan atau diolah, dianalisis untuk memprediksi resiko penyakit jantung. Kemudian kita lihat tentang dataset tentang performance dari siswa. Dengan fitur yang ada, dengan fitur student ID, kemudian jenis kelamin, kemudian juga ada presensi, ada waktu belajar yang dilakukan, kemudian ada nilai, nilai akhir. Dari dataset ini akan dianalisis, digunakan untuk menganalisis kinerja daripada siswa, dan bisa juga digunakan untuk memprediksi hasil akademik ketika kita sudah dapatkan model dari hasil analisis tersebut. Nah, itu beberapa contoh dataset yang sering digunakan untuk beberapa bidang kehidupan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.